أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Para ikhwah, para talabul ilm, semoga Allah merahmati kita semua dan semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan kekuatan dalam meniti agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita dipertemukan lagi di dalam majelis ilmu. Yang Nabi kabarkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi rekomendasi yang terbaik yang kita insyaallah akan raih dengan hadir di majelis ilmu. Nah, jadi banyak orang jamaah sekalian mendapatkan gelar ini karena kesungguhannya dan keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Ya. Seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, ya, termasuk para fuqahaul Islam, orang-orang yang faqih dalam agama Allah, ya, mereka berhasil mendapat gelar tersebut. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur kalau kita bisa menjadi orang yang mendapatkan gelar tersebut. Dan semoga kita bisa semua meraihnya. Amin. Para ikhwah sekalian dan para talabul ilm, belajar agama ini tidak boleh dipandang remeh, ya. Karena ilmu ini adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa ilmu kita bisa tersesat. Tanpa ilmu kita mudah dibodohi. Nah, makanya seorang penyair mengatakan, ta'allam falaisal ma'ru yuladu aliman. Belajarlah kalian karena seseorang itu tidak lahir dalam keadaan pintar. Ya. Jadi tidak ada orang langsung lahir langsung pintar, tidak ada. Walaysa akhu ilm kaman huwa jahil. Dan tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Jadi kita bisa berbeda dengan orang jahil dengan ilmu yang kita pelajari. Nah, kemudian ya ikhwas sekalian dan para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah, mempelajari apa yang datang dari Nabi itu berarti kita telah meraih warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham. Nah, jadi yang mau rupiah, ya, Nabi tidak meninggalkan rupiah tersebut. Iya. Tapi Nabi meninggalkan ilmu. Oleh karena itu kita harus, ya, memperbaiki keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Iya. Kita harus selalu mengedepankan apa yang Allah cintai, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai. Itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu
mencintai apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi sendiri ya tidak tergiur dengan dunia ini. Ya, semoga Allah menjadikan hati-hati kita selalu cinta kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya sekalian, hadis yang kita akan pelajari dari Tafsirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam, yaitu hadis yang ke-89 dari Abdullah ibn Malik, dari Abdullah ibn Malik ibn Buhaina radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Malik bin Buhaina radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia salat maka beliau merenggangkan antara kedua tangannya. Itu. Hatta yabdu bayadu ibtai, sampai nampak ya putih ketiaknya. Itu. Itu ya. Secara global hadis ini menjelaskan bahwa kanati salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan raqbah wa nasyad. Jadi salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salat yang beliau lakukan dengan penuh raqbah, kerinduan. Ya. Penuh dengan semangat. Gitu. Wa kana yu'ti kulla udwin haqqahu minal ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan setiap anggota badannya, yaitu jadi setiap anggota badan Nabi berikan haknya untuk beribadah. Itu. Walihadza kana idza sajada farraja baina yadayhi. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud, beliau merenggangkan ya baina yadayhi, antara kedua tangannya. Ya. Jadi beliau kalau sujud ya dia renggangkan. Bisa dipahami ya? Iya. Itu menunjukkan Nabi itu sangat semangat dalam beribadah. Makanya kita sholat itu tidak boleh malas-malasan ya. Iya. Seperti orang munafik, kalau sholat mereka malas beribadah. Ya, jadi kita harus berbeda dengan orang munafik. Nah, ada orang dengar azan saja hatinya bukan tambah cinta, tapi tambah jengkel. Wah, tiba lagi waktu sholat, mengganggu lagi. Iya. Ini tanda bahwa orang ini ada sifat munafik dalam hatinya. Waliyadzubillah. Semoga Allah membersihkan hati kita dari sifat munafik tersebut. Nah, seorang mukmin harus semangat. Iya. Gitu ya. Harus semangat bangun tahajud. Ya. Harus semangat. Apalagi salat-salat yang 5 waktu lebih semangat lagi. Nah. Gitu ya. Kemudian ikhwah sekalian, kata Syarih rahimahullah, wa min syiddati tafrij
bainahuma yadhharu bayadu ibtaih. Dan termasuk dari syiddati tafrij, yaitu beliau benar-benar membuka kedua tangannya, maka itu bisa diketahui dengan nampaknya, yaitu kelihatan dari putih ketiaknya. Itu bisa dipahami ya. Jadi beliau buka keluar ketika sujud. Itu. Ringgangnya keluar. 6. Sampai kelihatan putih ketiaknya. Kullu dzalika unwadun nasyad. Jadi setiap itu adalah alamat atau tanda dari semangatnya Nabi beribadah. Masya Allah. Wa raqba fil ibadah. Dan Nabi itu rindu dalam ibadah. Jadi Nabi itu hatinya sangat menginginkan itu ibadah. Karena ibadah itu perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus rindu berjumpa dengan Allah Jalla Jalalah. Makanya Nabi katakan, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, Allah juga benci bertemu dengannya, berjumpa dengannya. Jadi kita harus senang berjumpa dengan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kita berjalan dari rumah ke masjid, menghadiri majelis ilmu atau menghadiri salat berjamaah, itu adalah tanda bahwa kita itu berjumpa dengan Allah, beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Allah yang kita kerjakan. Makanya kita ibadah itu harus ikhlaskan untuk Allah. Tidak mungkin antum rela berkorban, tinggalkan rumah, tempat kerja, hanya datang mencari sebungkus nasi misalnya. Rugi kalau begitu. Atau hanya mencari jabatan dunia, tinggalkan kampung, waliyadzubillah. Jadi harus kita niatnya untuk apa? Ibadah, berjumpa dengan Allah Jalla Jalalah. Makanya Nabi itu selalu mengajarkan kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kalian atas apa yang bermanfaat bagimu. Semua yang mendatangkan pahala, yang mengantarkan cinta kepada Allah, kita harus semangat. Jangan lemah. Minta selalu pertolongan sama Allah Jalla Jalalah. Ya Allah, bantulah hamba menjalankan ibadah ini. Ya Allah, bantulah hamba dalam mempelajari agamamu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabimu. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Bantulah hamba dalam menebar dakwah ini. Kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah. Minta selalu pertolongan kepada Allah. Karena kita tidak bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa. Makanya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
Jadi Allah itu mengajak orang kepada negeri keselamatan, negeri kebahagiaan, yaitu surga Allah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah memberikan siapa yang Dia kehendaki. Jadi kita bisa beribadah karena adanya taufik pertolongan dari Allah. Nah, kalau Allah tidak kasih, antum tidak akan bisa muncul di masjid ini. Yakin. Allah tidak akan mungkin panggil antum hadir dalam menuntut ilmu kalau Allah tidak kasih pertolongan. Makanya kita harus bersyukur kalau diberikan nikmat ini. Yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Jadi mereka merasa berjasa kepadamu karena keislamannya. Maka Allah katakan qul la tamunnu 'alayya islamakum, janganlah kamu katakan saya berislam karena jasamu. Balillahu yamunnu, bahkan Allah itu yang memberikan nikmat hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Itu. Jadi kita bersyukur kalau diberikan taufik pertolongan untuk beribadah, berjumpa dengan Allah selalu. Nah, dan kita harus merasa sedih, merasa menyesal kalau absen atau alpa dalam setiap kebaikan yang kita tahu itu bisa mengantarkan ke surga Allah. Sebagaimana ada seorang sahabat tertinggal dalam perang, sampai air matanya berlinang, menangis. Karena dia merasa ketinggalan dari kebaikan. Begitu. Ada orang tertinggal dalam majelis ilmu. Kalau orang yang merindukan ibadah kepada Allah pasti ada penyesalan dalam hatinya. Tapi kalau orang yang tidak merindukan ibadah ini pasti biasa-biasa saja, bahkan bersyukur tidak hadir di majelis ilmu, tidak hadir di jihad di jalan Allah, atau kebaikan-kebaikan apa saja dia tidak merasa itu adalah kerugian baginya. Nah, karena kenapa? Dia tidak merasa bahwa Allah telah mencabut nikmat hidayah yang berharga tersebut. Kalau ini Allah sudah cabut, bahaya. Karena itu ya sekalian, kita harus jaga dan rawat dengan baik kalau ada rasa raghbah dalam beribadah kepada Allah. Nah, baik. Kemudian ya sekalian yang dirahmati oleh Allah, fayazilu an ba'daha ina'ul ibadah, sehingga hinalah dari apa? Dari sebagiannya bentuk ina, yaitu bentuk penentangan atau penyelewengan dalam beribadah. Ini harus dihilangkan. Termasuk keberatan dalam beribadah harus hilang. Kalau kita melaksanakan cara seperti yang Nabi ajarkan tadi. Apalagi sifat malas itu harus dibuang dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalalah. Ma yukhadha minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Itu faedah apa dalam hadis ini? Yang pertama, fihi dalil ala istihbabi hadhil hay'ah fi sujud.
Dalil ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita, yaitu dianjurkan ya dalam sujud dengan melakukan bentuk seperti ini, yaitu sujud dengan merenggangkan kedua tangan, itu membuka tangan ya. Bisa dipahami ya? Atau butuh dipraktekkan caranya? Butuh? Iya. Lihat ya. Jadi harus direndangkan ya. Mungkin waktu itu dia Nabi pakai baju pendek, jadi kelihatan putih ketiaknya. Nah, jadi dibuka. Kalau berjamaah maka diselesaikan, karena dikhawatirkan di samping kita terganggu. Iya, bisa dipahami ya. Kalau kita berjamaah, kalau tidak sendiri maka dibuka seperti tadi, dibuka keluar, direnggangkan. Begitu. Taib. Wa qad takhtassu dzalika fi sujud bima akhrajahu Muslim fi hadisil Bara yarfa'uhu wa huwa idza sajadta fada kafaik warfa mirfaqaik. Dan sungguh telah ada hadis yang menjelaskan secara khusus dalam sujud tersebut, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam hadis Al-Bara, hadis yang marfu, yaitu idza sajadta fada kafaik, jika engkau bersujud maka letakkanlah kedua kafaik, kedua telapak tanganmu. Ini namanya kafun ya, letakkan. Warfa mirfaqaik, dan angkatlah kedua sikumu, angkat. Wa huwa fi hadisil bab mutlaq. Yang hadis ini adalah hadis bab yang menjelaskan yang sifatnya mutlak. Iya, mutlak. Artinya harus seperti ini. Walakinnahu fi hadzal hadis muqidun fayahmilul mutlaq alal muqid. Akan tetapi dalam hadis ini ada yang ada hadis lain juga yang menjadi apa? Muqid. Artinya hadis lain yang mengikat ya. Ada hadis lain penjelasan lagi. Fayahmilul mutlaq alal muqid, maka hadis yang mutlak itu dibawa kepada hadis yang lebih terperinci lagi. Yakhtassul tafrij bihalis sujud, yaitu dikhususkan di mana hadis itu adalah merenggangkan itu dikhususkan sesuai dengan keadaan sujud. Jadi ingat ya, harus disesuaikan dengan keadaan kita sujud. Kalau ada orang di samping maka jangan terlalu dibuka. Begitu maksudnya. Jadi hadis mutlak tadi itu ada hadis lagi yang khusus yang mengikat sesuai dengan keadaan dalam kita sujud. Begitu. Iya. Jadi hadis muqid ini yang mengikat hadis mutlak tadi itu diselesaikan. Taib. Yang kedua, fi dzalika hikamu katsirah. Dan dalam sujud tersebut banyak hikmahnya. Fawaid jasimah. Banyak faidah. Minha isharun nasyad wa raqba fi shalah. Di antaranya dari hikmahnya atau faidahnya
yaitu menampakkan ya semangat dalam beribadah kepada Allah, ya, kerinduan dalam melaksanakan salat. Wa minha annahu idza i'tamada ala kulli a'dha'is sujud. Ya. Dan itu adalah ya apabila dia itu i'tamada ala kulli a'dha'is sujud. Ya. Kalau semua anggota-anggota sujud itu betul-betul dia i'tamada. Maksudnya lengket atau bersandar, ya, atau sesuai pada apa yang Nabi telah ajarkan dari 7 anggota tubuh itu harus semuanya nempel ke tanah atau ke tempat sujud. Ya. Naam. Baik. Faedah dari hadis ini juga yaitu khassa ba'dul fuqaha wa minhumul hanabila. Sebagian dari fuqaha, dari ahli fikih mengkhususkan, termasuk di antaranya adalah al-hanabila, hadzal hukmu birrajuli dunal mar'ah. Jadi hadis ini adalah hukum, ya, cara sujud seperti ini itu hukum berlaku untuk laki-laki, ya, tanpa berlaku kepada perempuan. Jadi perempuan tidak bisa sujud dengan cara membuka tangannya keluar sampai kelihatan ketiaknya, tidak boleh. Ya, karena perempuan itu aurat ketiaknya. Ya. Naam. Jangan aurat, jangan ketiak. Rambutnya juga termasuk aurat. Naam. Makanya Nabi tidak mengkhususkan, ya, hadis ini untuk perempuan, tapi ini khusus untuk laki-laki. Li'annahu yatlubu minha at-tajammu wat-tawassun. Karena kenapa wanita itu dituntut darinya, ya, untuk, ya, at-tajammu, yaitu dia menggabungkan masuk, ya, tangannya agak, jadi dia rapat. Kalau perempuan, kalau dia sujud dia harus gabung masuk, tidak boleh dia buka keluar. Itu maksudnya, bisa dipahami, ya? Iya. Walamma rawa Abu Dawud fi marasilihi an Yazid ibni Habib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra ala imra'atain tusalliyan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dalam catatan beliau dari Yazid ibni Hubaib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 perempuan yang sedang salat. Faqala idza sajadtuma faduma ba'dal lahmi ila ba'd fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Maka Nabi katakan kepada kedua perempuan tadi, jika engkau bersujud, maka hendaklah kalian berdua itu menggabungkan sebagian dagingmu kepada yang lain. Maksudnya gabungkan masuk. Iya. Karena sungguhnya wanita itu laisa fi dzalika karrajul. Wanita itu tidak sama sujudnya, ya, seperti laki-laki. Iya. Itu, ya. Masya Allah, ya. Jadi memang wanita itu sangat dijaga di dalam agama ini. Dimuliakan wanita. Iya. Makanya orang yang menyerukan emansipasi wanita itu, ini
ingin merusak sebenarnya karakter wanita atau ingin merusak kehormatan wanita. Jadi kita bersyukur kepada Allah karena agama ini menjaga wanita. Kalau di zaman dulu wanita itu bahkan dibunuh hidup-hidup. Masya Allah. Jadi para suami-suami, para bapak-bapak yang punya istri, punya anak perempuan, jaga baik-baik. Karena menjaga anak itu, anak wanita, kalau kita berhasil mendidiknya sampai dia bertakwa kepada Allah, mulia kepada Allah, menjaga agamanya, kehormatannya, menjadi wanita yang salehah, maka itu jaminannya adalah surga. Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan kita biarkan istri, anak-anak kita keluar tanpa menjaga pakaian-pakaian yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keluar tanpa muhrim, rela berjalan keliling bersama dengan sopirnya, tanpa ditemani dengan mahramnya, makanya termasuk keharaman yang Allah larang seorang wanita safar tanpa ditemani muhrim atau mahram. Itu ya. Taib ya sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para penuntut ilmu yang selalu bersemangat mencari harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-90 dari Abi Maslamah Sa'id ibni Yazid. Qala sa'altu Anas ibni Malik, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi? Qala na'am. Dari Abi Maslamah Sa'id ibni Yazid, dia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan kedua sandalnya? Maka beliau menjawab, na'am, iya. Jadi Nabi itu salat pakai sandal. Na'am. Itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Secara global makna hadis ini yaitu Sa'ala Sa'id ibn Yazid Anas ibn Malik radhiyallahu an. Jadi Sa'id ibn Yazid bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia selalu menyertai Nabi. Selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia tahu bagaimana itu ibadahnya Nabi, bagaimana kebiasaannya Nabi, dia tahu, akhlaknya Nabi dia tahu. Karena dia tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan tinggalnya bersama Nabi itu menambah ilmunya. Masya Allah. Jadi kalau kita mau dapat ilmu pada guru itu begitu, harus menyertai guru itu. Akhirnya kita bisa tahu bagaimana karakternya, akhlaknya, sifatnya. Dengan tinggal bersamanya kita akan tahu. Dan itulah ilmu. Jadi kita bisa langsung lihat, oh Nabi itu suka begini. Masya Allah. Makanya belajar dengan sistem talaki itu bagus. Karena talaki itu belajar langsung bersama dengan guru. Kita tahu akhlaknya guru itu. Taib. Walaupun memang tidak dipungkiri tidak
Tidak dibolehkan belajar lewat YouTube atau media atau medsos misalnya, boleh. Tapi lebih afdalnya adalah belajar bersama dengan guru langsung. Sebagaimana Anas bin Malik. Dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bersamanya. Jadi Sa'id ibn Yazid ini bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusalli fi na'laihi la yakuna lahu qudwah fihi. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat pada kedua sandalnya? Maksudnya menggunakan sandalnya supaya menjadi qudwah, yaitu teladan buat kami dalam perkara tersebut. Fa ajaba Anas, maka Anas menjawab, "Na'am. Kana yusalli fi na'laihi wa dzalika min sunnatihi mutahharah." Jadi Anas mengatakan, iya, Nabi itu salat dengan menggunakan kedua sandalnya, dan itu termasuk dari sunnah yang suci. Sunnah yang suci. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, istihbabus shalah fi na'lain, yaitu disunnahkan atau dianjurkan kita salat dengan menggunakan kedua sandal. Haitsu kana min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu termasuk dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, sunnah Nabi itu setiap perkataan, setiap perbuatan, takrirnya Nabi atau persetujuannya Nabi, termasuk diamnya Nabi itu termasuk sunnah. Itu sunnah Nabi. Walaupun memang ada bab-bab khusus yang merinci dari setiap apa yang datang dari sunnah Nabi. Ada hukumnya yang wajib, ada yang hukumnya yang haram, ada yang hukumnya mubah, makruh. Jadi semua itu ada pembahasannya. Jadi adapun ini bukan wajib. Menggunakan sandal dalam solat bukan kewajiban, tapi adalah anjuran. Jadi boleh antum lakukan, boleh juga tidak. Itu. Tidak berdosa kalau tidak menggunakan sandal. Yang kedua, jawazu dukhulil masjid bihima, yaitu boleh masuk masjid dengan menggunakan sandal. Itu ba'da tanzifihima minal akzari wal anjas, setelah kita membersihkan keduanya dari kotoran dan najis. Jadi harus kasih bersih dulu kalau mau pakai masuk ke dalam masjid. Karena dikhawatirkan antum dari kampung luar tiba-tiba masuk ke dalam masjid, padahal kan di luar ini banyak kotoran. Itu yang ditakutkan. Karena seharusnya salat harus bersih dari najis. Harus pakaian bersih, tempat salat bersih, badan bersih, harus bersih. Itu syarat sahnya salat. Makanya kalau ada orang salat tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil, salatnya batal. Taib. Barakallahu fikum. Karena waktu telah tiba, kita cukupkan. Sampai di sini semoga bermanfaat apa yang kita pelajari, dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla Jalalah, dan semoga harta dan keluarga kita selalu dijaga, dan kita selalu sehat walafiat dalam menjalankan ibadah-ibadah hari-hari berikutnya.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.